Assalamualaikum, hai semuanya. Kami dari kelompok 6. Di video ini kami ingin membahas tentang anjak piutang dan juga modal ventura. Menghadapi era globalisasi dan perkembangan perekonomian suatu bangsa, pastinya peran masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan itu sangat diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan bangsa. Terutama nih bagi para pengusaha, baik pengusaha besar, kecil, maupun menengah. Pada umumnya, setiap perusahaan itu mempunyai berbagai macam aktivitas usaha, seperti aktivitas operasional perusahaan dan aktivitas di luar operasionalnya. Perusahaan harus mampu mengelola seluruh aktivitas tersebut dengan baik agar tidak menghambat aktivitas kegiatan yang lain. Apabila transaksi pembayaran dilakukan secara tunai, maka kita tahu bahwa perusahaan akan langsung menerima keuntungan yang didapatkan. Akan tetapi, bila transaksi dilakukan secara kredit, maka perusahaan akan mempunyai piutang atau tagihan yang harus mempunyai pengelolaan yang baik tentunya, agar apa? Agar piutang itu atau tagihan itu dapat diterima sesuai dengan yang diharapkan. Tapi gimana jadinya jika dalam penagihan piutang dagang perusahaan itu mengalami kemacetan? Pastinya perusahaan secara otomatis akan mengalami yang namanya kerugian, bahkan kebangkrutan. Dan ketika terjadi seperti itu, apa sih yang seharusnya dilakukan perusahaan? Apabila perusahaan itu membutuhkan perputaran modal yang cepat untuk memenuhi perputaran aktivitas selanjutnya. Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah dengan cara pengalihan atau penjualan piutang kepada pihak lain. Oleh karena itu, adanya bank, lembaga keuangan non-bank, dan perusahaan multi-finance yang berbentuk perseroan terbatas ataupun koperasi yang memberikan jasa anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan penyelesaian utang atau piutang dan membantu perusahaan dalam mengelola transaksi penjualan secara kreditnya agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan oleh perusahaan. Nah, setelah tahu apa itu anjak piutang, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya, menurunkan biaya produksi perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan klien, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, kekurangannya, biaya yang ditimbulkan relatif tinggi, dapat menurunkan laba ketika cash flow yang diperoleh kurang dapat dimanfaatkan dengan efektif, dan ada faktor yang tidak bersedia menerima transaksi non-recourse. Poin selanjutnya adalah jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan anjak piutang. Apa saja jasanya? Jasanya itu ada dua. Yang pertama jasa pembiayaan atau financing service dan jasa non-pembiayaan atau non-financing service. Nah, dalam jasa non-pembiayaan, kegiatan yang dilakukan itu meliputi pemberian jasa pengelolaan administrasi kredit, di mana kegiatan ini meliputi analisis kelayakan suatu kredit, melakukan administrasi kredit, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya, dan perlindungan terhadap suatu risiko kredit. Nah, selanjutnya anjak piutang sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama berdasarkan pemberitahuan. Anjak piutang ini memiliki dua jenis, yaitu disclose dan undisclose. Berdasarkan tanggung jawab, ada with recourse dan without recourse. Berdasarkan pelanggan, ada full service factoring, resource self factoring, bulk factoring, maturity factoring, invoice discounting, undisclosed factoring, dan advance payment. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan wilayah, ada domestic factoring dan international factoring. Dan selanjutnya tujuan dari perusahaan anjak piutang itu sendiri yaitu menjamin pembiayaan langsung kepada perusahaan anjak piutang, mencegah debitur merugikan perusahaan anjak piutang, mencegah adanya perubahan dalam kontrak, dan yang terakhir yaitu memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadinya perselisihan. Modal ventura.
Mungkin sebelumnya Anda pernah membaca berita online seperti Tokopedia dikabarkan baru saja mendapatkan tambahan modal sebesar 1,9 triliun. Sementara perusahaan transportasi online Gojek bersiap menerima suntikan dana sebesar 13,3 triliun rupiah. Padahal kita tahu jelas kedua perusahaan itu tidak memiliki aset fisik sebesar itu. Tidak punya toko, barang dagangan, tidak punya motor-motor untuk antar pesanan kita. So, dari mana mereka mendapatkan dana sebesar itu? Jawabannya tentu saja dari modal ventura. Jadi, apa itu modal ventura? Modal ventura adalah pendanaan yang berbentuk pemberian bantuan modal dalam rangka investasi kepada perusahaan swasta. Tujuan modal ventura adalah membantu sebuah bisnis berkembang di mana ketika perusahaan tersebut meraih kesuksesan, pihak investor juga akan mendapat keuntungan. Umumnya, modal ventura adalah jenis pendanaan yang sering diberikan untuk perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Banyak startup yang berhasil tidak lepas dari sumber dana modal ventura. Investasi yang diberikan oleh pemberi modal berupa uang tunai, di mana pihak perusahaan akan memberikan sejumlah bagian saham kepada mereka yang memberikan pendanaan. Menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita teruskan kepada manfaat daripada modal ventura. Berikut ini adalah beberapa manfaat daripada modal ventura. Yang pertama adalah peningkatan kegiatan usaha. Jadi biasanya perusahaan pasangan adalah usaha kecil yang butuh dana untuk meningkatkan usaha. Jadi pembiayaan dari modal ventura dapat membantu peningkatan kegiatan usaha mereka. Yang kedua yaitu meningkatkan potensi usaha. Jadi individu maupun kelompok yang berhasil menciptakan sesuatu yang baru umumnya membutuhkan dukungan daripada dana. Modal ventura dalam hal ini berperan sebagai rekan usaha yang dapat membantu mengembangkan produk atau bisnis menjadi lebih besar. Yang ketiga, pemasaran produk juga lebih efisien. Di proses pemasaran pada usaha rintisan umumnya tidak efisien karena jumlah produksinya masih kecil. Dengan adanya bantuan dana dari modal ventura, maka perusahaan pasangan usaha dapat meningkatkan efisiensi pemasaran daripada produknya. Yang keempat adalah mendapatkan kepercayaan dari bank. Nah, umumnya perusahaan rintisan sulit mendapatkan pendanaan dari bank karena manajemennya yang masih belum efektif. Dengan masuknya dana daripada modal ventura, maka hal ini akan meningkatkan kepercayaan bank kepada perusahaan rintisan dalam pemberian modal usaha. Yang kelima, tingkat likuiditas juga semakin baik. Jadi perusahaan rintisan yang mendapat dana dari modal ventura tidak harus membayar beban, bunga, dan angsuran hutang. Dengan begitu, maka penambahan modal penyertaan langsung akan meningkatkan likuiditas perusahaan. Selanjutnya, tujuan modal ventura itu apa sih? Ternyata ada 5 tujuan dari modal ventura dan akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita bisa mengembangkan penemuan baru. Yang kedua, kita bisa mengembangkan perusahaan pada tahap awal usaha yang mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu si perusahaan yang berada pada tahap kemunduran usaha. Yang keempat, mengembangkan proyek penelitian dan rekayasa. Yang kelima, kita juga bisa mengembangkan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, itu tadi penjelasan mengenai anjak piutang dan modal ventura. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Kami persilakan buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Akhir kata, saya Marsha Ramdiva sebagai narator, juga bersama 5 rekan saya, Agustin Suryaning Tias, Miskiana Diva, Diva Maiska, Nisrina, dan Asraf Afif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.